الله أكبر ولله الحمد أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور يوم حرم الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنشدوا عجبا رحمكم الله واسمعوا أسركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات منصرهم على إمامة الدين رب اغفر لنا من كل خير ويا خير الناس وبرحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من عشر ذي الحجة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pada pagi hari ini dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
di mana sampai saat ini kita akui kelemahan kita, dan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mendapatkan karunia yang luar biasa, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita pada pagi hari ini masih mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita berjanji pada diri kita untuk senantiasa tidak pernah meninggalkan namanya niatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini sumber kebahagiaan yang akan kita dapatkan, baik kebahagiaan di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada pagi hari ini izinkan kami untuk menjabarkan kemungkinan kebahagiaan itu akan kita dapatkan di dunia dan kelak di akhirat. Yaitu ada 3 kata kuncinya. Yang pertama adalah mengingat, yang kedua adalah mensyukuri, yang ketiga adalah memperbaiki. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 kata kunci ini pernah saya baca di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpesan kepada sahabat Nabi yang dicintainya. Beliau masih usianya muda, 18 tahun. Suatu saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan beliau, memegang tangan sahabat Mu'adz bin Jabal ini, mengatakan, "Ya Mu'adz, jangan sekali-kali engkau meninggalkan kalimat ini. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan doa ini setelah salat." Hadirin yang dirahmati Allah, apa doanya? Mungkin hadirin sudah hafal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu mengingatmu. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu mensyukuri nikmat. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu mampu memperbaiki amal ibadah. Kunci kebahagiaan insya Allah yang kekal ini ada 3. Ingat, syukur, dan memperbaiki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita meneladani di Idul Adha yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bagaimana mengingat Allah, mencari Allah. Di suatu saat Nabi Ibrahim mencari siapa Tuhanku ini. Ketemulah yang namanya bulan muncul di malam hari. Lalu ternyata di siang hari hilang. Maka dia tidak mengakui itu Tuhannya. Menggunakan akal pikirannya terus untuk merenungkan. Lalu melihat matahari muncul. Oh, ini Tuhan saya. Tetapi kenapa ketika malam hilang? Maka dari situ hadirin disimpulkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa ini bukan Tuhan. Ini artinya hadirin yang dirahmati Allah, kita harus selalu menggunakan akal pikiran kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah benar-benar kalimat ini mengingatkan kita kepada Tuhan kita? Apalagi pada hari ini kita sudah bertakbir semenjak kemarin sore sampai saat ini, bahkan disunnahkan sampai 3 hari ke depan untuk memperbanyak takbir tahmid untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi apa kalimat itu hanya keluar dari mulut kita, tetapi otak pikiran kita yang sempurna ini tidak meyakini, tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kata kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang pertama adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, sebenarnya tidaklah susah untuk mengingat Allah. Kalau kita di saat sholat, saya yakin panjenengan semuanya mengingat Allah. Tapi masih kita pikirkan berapa lama kehidupan kita. 24 jam, dikurangi mungkin 8 jam tidur, selebihnya tidak kita gunakan untuk sholat. Kebanyakan di luar sholat itu kita tidak ingat Allah, sehingga kita kadang-kadang ketika kita tidak ingat Allah, di samping kita ada namanya musuh kita yang nyata, yang namanya setan, itu selalu membelokkan kita, selalu membelokkan kita. Kalau kita mau berbuat kebaikan pasti akan dihalang-halangi, dan itu musuh yang nyata. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk mengingat Allah tidak hanya sekedar kita saat salat, di luar salat pun harus ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak susah sebenarnya untuk mengingat Allah. Jikalau kita sudah menanamkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati kita yang dalam, ayo kita bawa kalimah Allah ini dalam setiap perbuatan kita. Saudaraku, tadi pada pagi tadi kita sudah dibangunkan oleh Allah dari tempat tidur kita. Kita ikutkan, ya Allah, ini karena Allah saya bisa bangun dari tempat tidur saya. Kita langkahkan kaki kita menuju kamar kecil, kita buka baju kita mandi dengan air, kita libatkan, kita bisa seperti itu karena Allah. Keluar dari kamar kecil, kita kemudian bisa pakai baju, bisa makan, bersarapan, keluar lagi, bekerja, mengendarai sepeda motor, jalan kaki, mobil, dan bekerja selamanya di kantor berapa jam, pulang membawa rezeki. Itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak susah sesungguhnya, asalkan kita terus senantiasa membawa kalimah Allah ini, membawa Allah ini dalam segala aktivitas kita. Insya Allah kita akan selalu ingat Allah, dan itu akan menjamin kebahagiaan kita. Kenapa? Karena saya yakin, dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan, jikalau ada hambanya yang selalu ingat kepadaku, maka jauh dari godaan setan yang berbunuh. Kata kunci yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengingat Allah sepanjang kehidupan kita tadi, saya yakin kita akan mampu melihat bahwa benar nikmat Allah itu banyak. Bahkan kalau kita renungkan, kita hitung, kita catat, tidak akan mampu. Dan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita semua tidak akan mampu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu sadari bahwa semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus kita gunakan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antaranya? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nikmat itu gunakan untuk salat. Saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan saudara-saudaraku sekalian, saya bangga dengan semua pada pagi hari ini bisa hadir untuk menjalankan sholat Idul Adha. Tapi yang lebih penting lagi, tidak kalah pentingnya adalah menjaga sholat 5 waktunya. Adik-adikku, saudara-saudaraku, tadi sudah diingatkan oleh baginda Rasulullah kepada sahabat yang muda, masih usia 18 tahun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan tinggalkan sholat. Sekali lagi, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
jangan tinggalkan salat 5 waktunya. Kalau yang sunnah silakan, kalau mampu dikerjakan. Kalau tidak apa-apa ditinggalkan. Tetapi kalau salat 5 waktunya, jangan sekali-kali ditinggalkan. Karena itu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perintah apa? Wanhar, dan berkurbanlah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tadi telah menyadari bahwa semua harta yang kita miliki itu hakikatnya adalah pemberian Allah. Bukan karena keangkuhan kita, keegoan kita, kegayaan kita, kekuatan kita. Semua yang kita dapatkan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakan untuk menjalankan perintah Allah, gunakan untuk berkurban. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau memiliki kemampuan silakan berkorban dengan onta. Yang ini batas usianya adalah 5 tahun. Kalau tidak mampu silakan berkorban dengan sapi yang batas minimal usianya adalah 2 tahun. Kemudian kalau tidak mampu silakan untuk menjalankannya dengan korban kambing yang usia minimalnya hanya 1 tahun. Kalau tidak mampu, bahkan dipersilakan berkurban domba yang minimal usianya hanya 6 bulan. Jangan terobsesi, boleh berobsesi yang lebih tinggi, tapi minimal itu harus kita raih. Minimal kita itu harus raih. Kalau memang tidak bisa dengan sapi, silakan dengan yang namanya kambing. Yang penting sehat, yang penting tidak cacat. Berapa sih harganya kambing hanya usianya 1 tahun? Saya yakin tidak mahal. Masih mahal HP kita yang kita beli. Masih mahal kendaraan kita yang kita miliki. Ayo kita menyadari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini tidak hanya diwajibkan hari ini. Boleh kalau tidak bisa kurban hari ini, silakan besok. Barangkali setelah mendengar ini menyadari benar bahwa ini harta adalah karunia Allah, titipan Allah, dan harus digunakan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hari Minggunya, mungkin terakhir hari Seninnya bisa masih untuk melaksanakan kurban. Hadirin yang dirahmati Allah, dan berpesan bagi saudara-saudaraku yang belum mampu saat ini, jangan kecil hati, tapi tetap harus punya semangat. Punya semangat untuk berkurban. Kenapa? Karena esensi dari kurban itu adalah bukan hanya menyembelih kambing, sapi, onta, domba, tetapi esensi yang sesungguhnya adalah niatan kita yang sedalam-dalamnya mampu untuk berbagi kepada sesama. Maka kalau saya mengutip, mendengarkan, melihat penjelasan dari guru kita yang namanya Gus Bahar, kalau tidak mampu menyembelih kambing, silakan menyembelih ayam, silakan menyembelih merpati, bahkan silakan menyembelih lele. Dalam artian bukan berkorban, tapi semangat untuk berbagi itu senantiasa kita lakukan. Nah, insya Allah sekecil apapun yang kita bagikan kepada saudara-saudara kita akan mendapatkan kebahagiaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ancaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau kita memiliki kesempatan kemudian tidak melakukan untuk berkorban, kata Rasulullah, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrubanna musallana. Jikalau angka saudaraku ada seseorang diberikan kesempatan untuk bisa berkorban tetapi tidak menjalankannya, maka kata Rasulullah, jangan dekat-dekat dengan tempat musalla kayu. Artinya kita tidak tergolong umat Nabi Muhammad yang terbaik mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata kunci kebahagiaan yang kedua adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir adalah memperbaiki amal ibadah. Saya mengingatkan hadirin yang dirahmati oleh Allah, silakan kalau kita mau beribadah, jangan lupakan yang namanya ilmu ibadah. Ilmu ibadah.
bagaimana menyembelih hewan kurban, bagaimana membeli hewan kurban, bagaimana mencari harta untuk berkurban, itu perlu dipelajari. Perlu dipelajari karena agar ibadah kita itu lebih baik. Dan lebih-lebih lagi hadirin yang dirahmati Allah, niatan yang setulus-tulusnya hanya mengharap ridha Allah ini yang kita perlu tanamkan dalam diri kita. Jangan karena keegoan kita, jangan karena riya, tapi sesungguhnya hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah mengingatkan bahwa la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya daging darah kurbanmu tidak bisa mengantarkan mendapatkan karunia Allah, mendapatkan keridhaan Allah. Hanya ketakwaan dari dirimu lah yang akan mampu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah dalam khutbah singkat ini yang bisa saya sampaikan. Mari di momentum Idul Adha ini benar-benar kita mengingat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan kurban intinya hanya ingin mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Apalah artinya harta yang dimiliki, apa artinya karunia Allah yang dimiliki kalau tidak kita gunakan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuncinya ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Syukuri nikmatnya dan terus memperbaiki amal ibadah kita dengan niatan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa duhrina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummati wa min 'auni syafa'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة. اللهم يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله الموفق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allahumma sholli ala Muhammad ya Cuma sih. Ini di sebelah ini kok. Ini oh, segala ini. Mulat. Oke. Salah banget. Hai, Greg. Dadah. Selamat.